Baik, anak-anakku sekalian, setelah anak-anakku sekalian mengenal tentang protokol kesehatan tentang COVID-19, sekarang mari kita belajar tentang tata tertib berlalu lintas atau tata cara berkendara di jalan. Seperti apa? Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, siapa sih yang boleh naik kendaraan bermotor? Nah, siapa yang boleh? Nah, kalau yang boleh semua saja boleh naik ya, tapi ada aturannya ya. Siapa yang boleh mengendarai? Nah, ini ya. Yang boleh mengendarai yang pertama sudah berumur 17 tahun atau memiliki KTP. Karena adalah satu syarat untuk memiliki SIM C adalah memiliki KTP. Nah, memiliki KTP. Kemudian siapa yang sudah memiliki SIM C, ini yang sudah boleh mengendarai kendaraan bermotor. Artinya sudah umur 17 tahun. Kemudian yang kedua, sudah memiliki SIM A bagi pengemudi kendaraan roda 4. Ya, roda 4. Ya. Ini sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah ini, kemudian untuk anak-anakku sekalian yang masih duduk di bangku sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas untuk kelas 1, untuk kelas 1 belum diperbolehkan karena belum berumur 17 tahun atau belum memiliki SIM C. Nah ini, tolong diperhatikan anak-anak sekalian, kemudian kalaupun seandainya perlu pendampingan orang tua, tolong orang tua, ya, kami juga berpesan dari kepolisian senantiasa berpesan, tolong dampingi mereka untuk belajar ya, boleh tapi harus ada pendampingan orang tua. Nah, ini seperti apa yang saya sampaikan tadi ya, syarat dari. Nah, ini apa syarat untuk memiliki SIM C? Yang pertama sudah berumur 17 tahun atau memiliki KTP atau kartu tanda penduduk. Kemudian yang kedua datang ke Polres, ya, datang ke Polres Satlantas di Polres di mana saja. Karena sekarang sudah online itu mengisi formulir pendaftaran. Kemudian yang ketiga mengikuti ujian tertulis, ya, tertulis atau ujian teori. Kemudian yang keempat mengikuti ujian praktek. Kelima sekarang ada tambahan lagi ujian psikotes. Setelah itu ketika lulus semuanya baru dinyatakan siap untuk menerima atau sudah sesuai dengan permohonan SIM, baru akan mendapatkan SIM sesuai dengan apa yang diminta. Yang pertama SIM C dan SIM A tentunya. Kemudian bagaimana cara berkendara sepeda motor yang aman anak-anak sekalian? Anak-anak sekalian, yang pertama yang harus dilakukan adalah menggunakan helm. Ya, menggunakan helm yang standar nasional atau SNI. Ya, yang apabila dipakai berbunyi klik. Ya. Nah ini. Kemudian yang kedua menggunakan sepatu tertutup atau menggunakan sepatu boot. Yang ketiga menggunakan jaket yang warna cerah sehingga terlihat pada malam hari ya, mulai gelap tetap tampak. Ya. Kemudian yang keempat menggunakan sarung tangan. Jangan lupa membawa surat-surat berkendara, misalkan SIM, misalkan STNK, kemudian buku dan lain-lain ya. Ini. Nah, ini anak-anak sekalian, helm yang diperuntukkan ya, helm standar nasional seperti apa yang tertera di dalam gambar ini ya. Helm, jaket, sarung tangan, celana panjang dan sepatu. Inilah yang harus dilakukan oleh seseorang ketika bepergian naik sepeda motor. Anak-anak sekalian, tentunya anak-anakku sekalian sudah tidak asing dengan mengenal rambu-rambu lalu lintas. Nah, rambu-rambu lalu lintas itu, ya ini yang seperti apa yang tertera, ya, ada 3 macam. Yang pertama warna merah, warna kuning, dan warna biru, warna dasar.
Warna merah adalah warna atau tanda rambu larangan, ya. Larangan merah. Apapun itu anak-anak sekalian, kalau merah ya tetap dilarang, ya, dilarang. Entah itu memutar balik, entah itu membalik arah, entah itu memutar dan sebagainya, ya, banyak. Nah, kemudian rambu warna kuning itu peringatan, ya, peringatan artinya, nah, seperti contoh ketika rambu berwarna kuning pada saat lampu merah, kuning, hijau. Nah, rambu kuning masih bisa, namun kehati-hatian yang harus dilakukan oleh anak-anak sekalian. Kemudian yang ketiga, rambu berwarna dasar biru adalah rambu perintah, ya, rambu yang diperintahkan. Nah, diperintah seperti apa? Misalnya di sana ada tempat parkir, ya. Nah, kemudian ada gambar P. Nah, ini adalah rambu-rambu perintah, ya. Nah, anak-anak sekalian, kita mengenal rumus kecelakaan lalu lintas, ini rata-rata berawal dari sebuah pelanggaran, ya. Pelanggaran yang pertama adalah pelanggaran tentang marka jalan. Apa itu marka jalan? Marka jalan adalah garis putih yang membentang di tengah jalan. Ya, ada dua, ada warna putih lurus tidak terputus dan ada warna putih yang terputus-putus. Inilah, kalau terputus masih boleh dilalui, namun harus kembali lagi. Kemudian warna putih yang lurus sama sekali tidak boleh dilewati. Nah ini. Kemudian pelanggaran yang kedua adalah karena laju kendaraan. Nah, ingat, saat ini anak-anak sekalian, yang jelas kendaraan sudah sungguh luar biasa. Otomotif sudah begitu luar biasa. Kecepatannya pun juga luar biasa. Di tahun 70-an anak-anak sekalian, kendaraan yang paling bagus Honda C70 dengan CC 70 km per jam. Sehingga digember apapun, ya kecepatannya cuma segitu-gitu. Tapi saat ini anak-anakku sekalian, ada kendaraan yang sudah mulai dari 100 cc, 125, 130, sampai bahkan ada 250, bahkan ada yang moge, ya, itu sampai 1000 cc-nya. Nah ini digeber kayak apapun bergantung nyali, ya, makanya hati-hati. Kemudian pelanggaran yang ketiga adalah pelanggaran rata-rata saat ini adalah menggunakan handphone pada saat berkendara. Nah ini sangat berbahaya sekali, banyak kejadian-kejadian kecelakaan yang fatal akibat dari bermain HP, ya. Maka dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu dilarang, ya. Kemudian yang keempat adalah pelanggaran apa? Ngantuk, ya, karena mungkin capek, ya, karena mungkin perjalanan jauh sehingga rata-rata pengemudi, pengendara mengantuk. Nah ini yang harus dihindari. Ketika terjadi kita ngantuk, capek, istirahat, ya, istirahat. Ada di sana beberapa rest area atau mungkin masuk warung dan sebagainya, ya, atau di pom bensin, nah, sehingga kita bisa mengendorkan urat-urat yang sudah capek. Kemudian tidak membawa surat-surat. Ada beberapa kejadian anak-anak sekalian, sebagai contoh, ya, salah satu kan saya kasih satu contoh di tahun 2016 3 anak SMP, ya, di Pati, ya, di Pati Jawa Tengah. Di depan ada razia atau operasi tertib lalu lintas. Nah, ketika yang bersangkutan ini pertama tidak membawa surat-surat, kemudian yang kedua tidak memakai helm, dan yang ketiga berboncengan. Ketika melihat Pak Polisi melakukan razia, kaget. Nah, ketika kaget dia balik kanan, langsung mak keluar tanpa melihat belakang. Padahal di belakang di sana ada sebuah truk yang melaju dengan kecepatan tinggi. Nah, akhirnya tiga-tiganya meninggal dunia. Nah, inilah kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Makanya anak-anakku tolong, ya, untuk dihindari, ya, tidak membawa surat. Kemudian pelanggaran yang selanjutnya adalah pelanggaran tentang tidak membawa helm. Begitu juga kadang-kadang ada Pak Polisi melaksanakan razia di jalan, kemudian setelah ada razia karena merasa takut tidak membawa helm, akhirnya
berputar begitu saja sehingga inilah terjadi kecelakaan lalu lintas. Nah, dengan demikian mudah-mudahan kita termasuk orang yang tertib berlalu lintas dan semoga kita tetap dijadikan sebagai contoh orang yang tertib berlalu lintas. Demikian anak-anak sekalian tentang pembelajaran online yang dapat kami sampaikan, yang dapat Pak Alim sampaikan tentang protokol kesehatan COVID-19 dan tata tertib berlalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa kita diberikan kesehatan, karena dengan adanya COVID ini untuk pembelajaran masih menggunakan daring atau online, tolong anak-anak sekalian juga harus dipedomani tentang protokol kesehatan. Terima kasih, selamat pagi.